Siapa yang tak kenal dengan Jalan Raya Bangbayang? Jalan raya yang terletak di daerah Cianjur ini sudah terkenal dengan sangat rawannya kecelakaan. Bukan sekali atau dua kali. Jalur rawan tersebut jika mengalami kecelakaan pasti selalu memakan puluhan korban jiwa. Namun kali ini aku bukan ingin menceritakan tragedi kecelakaan di jalur tersebut, melainkan pengalaman horor yang kualami saat ingin berangkat sekolah melewati jalan tersebut. Sekitar 15 menit adalah waktu normal perjalananku dari rumah menuju sekolah menggunakan angkutan umum. Namun pagi itu sopir angkutan umum yang membawaku dan beberapa teman sekolahku terlihat sangat kesal. Bukan tanpa alasan sopir tua itu memasang wajah yang kesal. Namun mobil angkot yang kita tumpangi tak bisa bergerak sedikit pun, dikarenakan ada kemacetan yang cukup panjang. Selidik demi selidik, desas-desus dari mulut ke telinga pun terdengar. Ternyata penyebab dari kemacetan ini yaitu adanya mobil tangki besar bermuatan minyak yang terguling-guling menyerunduk ke permukiman warga dan ke para pengendara lain. Naasnya, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 6 lebih. Di mana para karyawan sedang berlomba-lomba melawan kemacetan menuju ke tempat mereka bekerja. Bisa kalian bayangkan, ibarat sekumpulan semut yang sedang berjalan, tiba-tiba kalian pukul menggunakan telapak tangan. Sudah jelas pasti banyak yang meninggal. Kita sekumpulan anak sekolah yang masih duduk di dalam angkot yang terjebak macet akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak lupa kita yang sudah diantar setengah perjalanan oleh sopir memutuskan tetap membayar dengan setengah harga. Singkat saja, akhirnya kita hampir sampai di lokasi terjadinya kecelakaan. Bau amis darah sudah mulai tercium. Kepingan-kepingan kaca mobil dan motor berserakan di jalan. Kita yang pastinya akan terlambat menuju sekolah, akhirnya memutuskan untuk tetap berada di TKP untuk menyaksikan para polisi menggotong para korban kecelakaan. Saat aku sudah mulai mual menyaksikan banyaknya para korban dengan kondisi yang acak-acakan, tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu yang berteriak ketakutan. Kami pun langsung berlari menuju ibu yang berteriak tersebut. Alangkah kagetnya aku saat melihat penyebab dari mengapa si ibu tadi berteriak. Jadi begini ceritanya. Panggil saja namanya Bu Rumina. Saat itu Bu Rumina sedang menyaksikan pengangkutan para korban. Namun pandangan Bu Rumina teralihkan saat melihat ada sebuah helm yang masih bagus disolokan. Maksud hati ingin mengambil sebuah keberuntungan. Namun tanpa disangka-sangka, setelah Bu Ruminah mengangkat helm tersebut terasa cukup berat. Tak ada kecurigaan dalam hati Bu Ruminah. Bu Ruminah pun membalikan helm tersebut. Sontak Bu Ruminah pun syok. Ia berteriak dengan kencang. Ternyata helm yang ia pungut dari solokan masih berisikan kepala manusia. Refleks Bu Ruminah pun melemparkan kembali helm itu ke solokan. Namun
kini dengan posisi kepala yang terlihat. Sedikit bagian leher yang potongannya tak beraturan, darah kering yang keluar dari mulut dan hidung, dan mata yang melotot menyeramkan. Coba kalian dengarkan baik-baik. Apakah saat ini kalian mendengarkan ceritaku sendirian? Jika sendirian, coba tengok kanan, kiri, dan belakang kalian. Jangan-jangan sosok kepala yang aku ceritakan berada di samping kalian. Singkat cerita, kendaraan yang awalnya mengalami kemacetan total, sedikit demi sedikit akhirnya bisa berjalan dengan normal. Aku yang sudah mulai bosan memutuskan untuk pulang. Namun sial beribu sial, saat aku sedang berjalan menyusuri samping jalan raya, tiba-tiba aku menginjak sebuah genangan darah dengan bau amis yang sangat kental. Sempat kulihat ada sebuah masjid di seberang jalan. Aku berniat pergi ke sana berharap menemukan air agar bisa kugunakan untuk membersihkan darah yang menempel di sepatuku. Namun terdengar suara panggilan dari arah depan. Ternyata teman-temanku sudah memberhentikan sebuah angkot untuk kita tumpangi menuju pulang. Tak ingin tertinggal, aku memutuskan untuk berlari menuju angkot tersebut. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Entah kenapa, badan terasa begitu lelah. Akhirnya kuputuskan untuk melakukan tidur saja. Sial, aku tidur terlalu siang. Hingga sekitar jam 12 malam, aku terbangun sendirian. Sebelum terbangun, aku sempat bermimpi. Dalam mimpi itu, aku duduk seorang diri di tengah malam di depan teras rumah. Tiba-tiba ayahku menghampiri dan mengajakku untuk berjalan ke arah kegelapan. Entah kemana tujuan kita berjalan, yang jelas tak ada obrolan antara aku dan ayahku. Namun aku seperti berada di tempat kecelakaan tadi. Sekeliling kulihat banyak korban dengan tubuh yang sudah hancur. Suasana sangat gelap dan mereka berteriak-teriak dan mulai berjalan ke arahku. Ingin rasanya aku berlari, namun tak bisa. Hingga kulihat lagi, ternyata mereka sudah begitu dekat denganku. Kutarik tangan ayahku dan aku berteriak memanggilnya. Entah apa yang terjadi, tangan ayahku yang baru saja aku tarik tiba-tiba terlepas dari badannya. Aku mulai sadar, ternyata dia bukan ayahku. Dan benar saja, saat ia membalikan badannya ke arahku, kulihat wajahnya yang sangat hancur dan terlihat tidak memiliki bola mata. Aku pun segera tersadar dari mimpi buruk. Namun saat aku mau bangun, tubuhku seperti ada yang menindih. Suara pun tak bisa aku keluarkan. Mataku melotot, memandang lurus ke depan, menyaksikan pocong yang duduk di atas perutku. Tak ada yang bisa kulakukan selain berdoa ayat-ayat pendek yang aku hafal di dalam hati. Seketika kakiku pun merasa ditarik-tarik, dan aku pun tersadar dari mimpi buruk itu. Kulihat adik pertamaku memegang kaki kiri dan kaki kananku, seperti tahu apa yang baru saja aku alami.
Ia menyodorkan segelas air putih untuk aku minum. Tak terdengar sedikit pun ucapan dari mulut adikku itu. Dia hanya berjalan dan ikut duduk di atas kasur belakangku. Saat kusodorkan kembali gelas yang sudah habis, kulirik ia ke belakang dan ternyata adikku menghilang. Aku mulai bingung dengan semua hal yang kualami. Hingga saat aku merenung, terdengar suara ketukan dari jendela kamar. Namun aku yakin ini bukan suara ketukan tangan, melainkan seperti sesuatu yang sedang membenturkan kepalanya ke arah jendela. Tak ingin aku membuka jendela tersebut, namun sial, hembusan angin tiba-tiba menyingkapkan gordeng jendela. Dan benar saja, ada pocong di depan jendela sambil membenturkan kepalanya. Aku pun berlari ke arah rumah, memanggil semua orang yang ada di rumah. Namun aneh, tak ada satupun dari mereka yang menghampiriku. Baru saja aku duduk di kursi tengah rumah, aku langsung mematung melihat sosok wanita melayang ke arahku. Semakin dekat, semakin tercium bau amis dan bau busuk dari sosok tersebut. Aku ingin memejamkan mataku. Entah kenapa mataku seperti dipaksa untuk menyaksikan wajah wanita itu yang sangat hancur. Kini wajahnya sudah mulai menempel di wajahku. Air liur yang menetes dari mulutnya membuatku mual ingin muntah. Dalam keadaan sadar dan tidak, aku mendengar ia berkata, "Jangan injak darahku." Pikirku saat itu bingung dengan perkataan sosok wanita itu. Namun wanita itu lagi-lagi mengucapkan perkataan yang sama, "Jangan injak darahku." Dan akhirnya di situ pun aku tak sadarkan diri. Pagi pun tiba. Kebetulan hari itu adalah hari libur sekolah. Aku yang masih tak sadarkan diri, akhirnya ibuku membangunkanku. Setelah aku terbangun, aku pun langsung mengajak ibuku duduk di kursi. Aku bertanya kepada ibu, mengapa semalam saat aku berteriak-teriak tak ada seorang pun yang datang menghampiri. Dengan santainya, ibuku hanya menjawab bahwa ia tidak mendengar suara apapun. Saat itu aku sedang malas untuk berdebat. Namun kutanyakan di mana keberadaan adik pertamaku. Ibuku pun menjawab, "Bukannya adikmu di pesantren? Dan pulangnya pun selalu 3 bulan sekali." Aku terkejut mendengar jawaban ibuku itu. Jika adikku berada di pesantren, lalu siapa semalam yang memberiku air mineral? Singkat cerita, aku pun kembali ke kamar. Aku masih terdiam lemas tanpa tenaga, dengan terus memikirkan ucapan sosok hantu wanita semalam. Berdetik-detik aku merenung, hingga aku pun tersadar. Kemarin sebelum pulang dari tempat kecelakaan itu, aku menginjak darah dan darahnya pun belum aku bersihkan. Tidak menunggu lama lagi, aku langsung mengambil sepatu itu ke kamar mandi untuk aku bersihkan. Setelah selesai mencuci sepatu, kini bagian badanku yang harus aku bersihkan. Aku pun langsung mengambil air wudhu dan segera bergegas melakukan sholat. Dan syukurlah setelah aku bersihkan darah itu, aku pun terbebas sampai sekarang tidak ada gangguan lagi.